Hendaknya husnudzon kepada Allah dalam masalah rezeki. Husnudzon. Allah Maha pemberi rezeki dan Allah mudah memberi rezeki kepada hamba-hambanya ya. Yang penting kita husnudzon dan kita berusaha. Bukan berarti kita husnudzon doang kemudian kita malas-malasan, tidak. Saya sebutkan tadi para sahabat mereka bekerja sampai dalam satu hadis seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang ketika di bulan Ramadan dia bekerja, kemudian dia kerja di siang hari, dia pulang, kemudian dia lupa ketiduran, tidak sempat sahur, kemudian besok dia puasa kerja lagi sampai pingsan. Artinya mereka bekerja mencari nafkah, bahkan dalam kondisi sedang beribadah, sedang berpuasa, mereka juga bekerja. Ya demikian ya. Inna sama'a la tumtir dhahaban. Sungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas. Seorang bekerja, seorang berusaha. Ya. Tapi sertai dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Nabi yang menyuruh kita jangan minta-minta sama orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik salah seorang dari kalian mengambil tali, mengambil ikatan untuk dia cari kayu bakar di hutan, dia pikul di atas punggungnya, yang ini mungkin kelihatannya adalah pekerjaan yang rendah atau pekerjaan yang kurang terhormat. Tapi itu lebih baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dia minta-minta kepada orang lain dikasih atau tidak dikasih. Rasulullah suruh kita berusaha ya, berusaha. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man yakful li alla yas'alan nas atakaffal bihil jannah. Siapa yang mau menjamin kepada aku tidak minta-minta kepada orang, maka aku akan jamin surga baginya. Yaitu seorang berusaha kerja, maka dari hasil kerjanya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sungguhnya Nabi Daud alaihissalam dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri, tidak bersandar kepada orang lain. Makanya di antara kesempurnaan seorang ketika mencari nafkah agar hatinya benar-benar fokus kepada Allah, dia tidak bergantung kepada orang lain, tidak minta-minta kepada orang, dia kerja. Husnudzon, Allah akan kasih dia rezeki. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam banyak ayat, Allah menjamin rezeki seluruh hambanya. Wa ka'ayyin min dabbatin fil ardi wa ka'ayyin min dabbatin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim. Betapa banyak binatang melata tidak tahu cara mencari rezeki, la tahmilu rizqaha, dia tidak tahu cara mencari rezeki, seperti burung, seperti apa, dia enggak ngerti. Allah kasih insting, Allah ajarin dia. Ya, ini mah enggak punya otak gimana cara. Tapi Allah sudah atur. La tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah kasih rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Kalau hewan-hewan saja Allah kasih rezeki, apalagi kalian wahai manusia yang diberikan berbagai macam kelebihan ya. Dan kita sudah dikasih rezeki tatkala kita tidak bisa apa-apa. Bukankah ketika kita masih dalam janin perut ibu kita ya, kita sudah dikasih rezeki melalui ibu kita makan, kita mengambil saripati dari makanan ibu kita. Nah, kita enggak bisa apa. Kita dilahirkan juga enggak bisa apa, ibu kita menyusui. Allah kasih rezeki kita melalui ibu kita. Kemudian setelah kita mulai jadi anak-anak, kita masih makan, masih kenyang, di sana di sini, siapa yang kasih rezeki? Orang tua kita. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah atur, ya. Allah sudah atur. Makanya Allah melarang orang-orang yang membunuh anak-anaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Allah yang kasih rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Artinya apa? Allah yang menyatakan, kalian orang tua punya jatah rezeki, anak-anak juga punya jatah rezeki. Tidak, anak-anak tidak mengambil jatah kalian, enggak. Mereka punya jatah sendiri, cuma Allah kasih lewat kalian. Oleh karena kita lihat kenyataan, kita bisa bicara kenyataan, banyak di antara kita, yang mungkin kecuali yang diuji oleh Allah, banyak di antara kita, semakin dia banyak anak, semakin banyak rezeki, benar. Pintu rezeki Allah kasih sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan kebutuhannya, dia tambah banyak, tambah rezeki, ya, banyak rezeki, tambah anak, tambah banyak rezeki. Itu kenyataan yang kita rasakan. Kita ingat ketika belum punya anak, rumah kayak apa? Punya anak satu, punya dua, rumahnya tambah bagus. Sekarang punya anak kelima, rumah tambah besar. Maksud saya rezeki masing-masing ada rezekinya. Maka seorang tidak boleh seudar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki telah dicatat oleh Allah, tinggal dia berusaha melakukan sebab, ya. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita ketika kita tidak bisa apa-apa,
Ya, ketika masih dalam janin, ketika kita masih kecil, Allah sudah kasih rezeki pada kita. Nah, tatkala kita sudah besar, sudah lulus kuliah, sudah mulai cerdas dalam berfikir, sudah punya banyak pengalaman, takut enggak dikasih rezeki. Tidak benar, itu suudzon. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna 'abdi ma syaa. Hendaknya hambaku berprasangka kepadaku dengan yang dia inginkan. In dhanna khairan falahu. Jika dia berprasangka baik, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk, bagi dia keburukan. Maka seorang berprasangka baik dalam cari rezeki. Saya berusaha, insyaallah Allah kasih rezeki. Ya, kalau orang-orang kafir saja Allah kasih rezeki, apalagi kita yang beribadah, ya insyaallah Allah perhatikan. Allah maha baik. Jadi husnudzan, timbulkan husnudzan dalam diri kita bahwasanya Allah maha pemberi rezeki. Sejauh mana kita husnudzan, maka Allah akan mudahkan rezeki kita.